Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyaksikan video presentasi kami mengenai laporan praktik kerja lapangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dengan saya sendiri, Nur Aliza, dengan NIM 188221016, Dan saya Gabriela Aktas dengan NIM 188221017. Yang pertama adalah pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, persaingan dunia kerja itu semakin ketat. Perusahaan saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang memiliki kompetensi teoritis, tetapi juga pengalaman praktis untuk dapat bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. Perguruan tinggi sebagai institusi yang mencetak tenaga kerja profesional memiliki peran penting dalam mempersiapkan lulusan agar siap menghadapi tantangan tersebut. Namun, pendidikan di perguruan tinggi seringkali masih terbatas pada teori dan praktik dalam skala kecil. Sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Airlangga melalui program studi S1 Statistika berkomitmen memfasilitasi mahasiswanya dengan pengalaman kerja nyata. PKL yang diintegrasikan dalam kurikulum bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan teori statistik dalam situasi dunia kerja yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan upaya SDGs poin keempat, yakni menyediakan pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan pembelajaran teori dan pengalaman praktis. Salah satu instansi yang menjadi mitra dalam program PKL adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang biasa kita kenal dengan Bank Jatim. Sebagai badan usaha milik daerah, Bank Jatim berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi regional. Bank ini juga aktif bertransformasi menuju digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sesuai dengan visinya, yaitu menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Fluktuasi harga saham Bank Jatim yang aktif di perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi salah satu fokus penting bagi investor maupun pemangku kepentingan. Untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, diperlukan metode analisis yang akurat seperti estimator kernel dan support vector regression yang terbukti telah efektif dalam memprediksi pola data nonlinear. Penelitian dari Karimus dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan regresi kernel dalam memprediksi data IHSG, sedangkan Miral Tamirus 2023 menunjukkan akurasi tinggi SVR dalam analisis saham PT BSI. Melalui PKL di Bank Jatim, penulis tidak hanya dapat mengembangkan keterampilan statistik, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung visi dan misi Bank Jatim. Dengan pengalaman ini, penulis diharapkan lebih siap menghadapi persaingan kerja dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan tempat penulis berkarya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kegiatan yang dilakukan selama PKL di Bank Jatim. Yang kedua, bagaimana hasil yang didapat selama PKL di Bank Jatim. Yang ketiga, bagaimana mendeskripsikan karakteristik harga buka saham mingguan Bank Jatim pada tahun 2022 sampai 2024. Yang keempat, bagaimana memprediksi harga buka saham mingguan Bank Jatim pada tahun 2022 sampai 2024 dengan metode estimator kernel dan SVR. Yang kelima, bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan hasil prediksi harga buka saham mingguan Bank Jatim pada tahun 2022 sampai 2024. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Yang pertama, mengimplementasikan ilmu statistika yang didapatkan selama perkuliahan pada saat praktik kerja lapangan di Bank Jatim. Yang kedua, memberikan hasil penelitian kepada instansi selama praktik kerja lapangan di Bank Jatim. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik harga buka saham mingguan Bank Jatim pada tahun 2022 sampai 2024. Kemudian yang keempat, memprediksi harga saham buka mingguan Bank Jatim pada tahun 2022 sampai 2024 menggunakan estimator kernel dan SVR. Kemudian yang kelima, menganalisis dan menginterpretasikan hasil prediksi harga buka saham mingguan Bank Jatim pada tahun 2022 sampai 2024. Kemudian tujuan khusus yang pertama sebagai syarat dalam memenuhi nilai mata kuliah praktik kerja lapangan. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik nyata di dunia kerja. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja. Kemudian manfaat bagi mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk ikut serta menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Kemudian mendapatkan gambaran umum serta pengalaman mengenai dunia kerja secara langsung dan membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Bagi universitas, menghasilkan sarjana-sarjana yang berpengalaman di bidangnya masing-masing dan juga membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak universitas dan juga pihak instansi. Kemudian manfaat bagi instansi, membantu perusahaan dalam menyelesaikan suatu job desk dan permasalahan yang dihadapi.
dan juga membantu memberikan masukan berupa metode-metode yang telah diperoleh mahasiswa dalam perkuliahan untuk diimplementasikan langsung di lapangan. Berikutnya adalah gambaran umum. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nama ini diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Untuk memperkuat pemodalan dan memenuhi persyaratan sebagai PPD Regional Champion, Bank Jatim menjadi perusahaan terbuka atau TBK pada 30 April 2012. Bank mulai beroperasi pada 15 Agustus 1961 dengan unit usaha syariah berdiri pada 21 Agustus 2007. Sebagai entitas di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur, tugas utama dari Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah, serta peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kemudian untuk visi, misi, dan logo, Bank Jatim memiliki visi untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah nomor 1 di Indonesia. Selain itu, misinya adalah akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, serta menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Kemudian adalah logo Bank Jatim itu berbentuk sayap burung Garuda yang mengepak ke atas. Merupakan simbol nasional dan kemuliaan yang mencerminkan keseimbangan dan kesiapan terbang tinggi untuk mendukung perekonomian kerakyatan. Kemudian ada budaya perusahaan dari Bank Jatim sendiri yang dapat disimbolkan dalam satu kata, yaitu ekspresi. X yang berarti excellence, selalu memberikan segala sesuatu melebihi ekspektasi. Kemudian PR, yaitu profesional, melaksanakan serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya dengan berkomitmen untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian E, integrity, sikap konsisten dalam pemikiran dan perilaku serta jujur baik pada diri sendiri maupun orang lain berdasarkan nilai-nilai etika. Kemudian S, yaitu sinergi, kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan dengan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Kemudian ada I, yaitu innovation, kreativitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik secara terus-menerus sesuai kebutuhan customer. Berikut merupakan struktur dari Bank Jatim yang di dalamnya terdapat divisi human capital dan juga divisi umum. Struktur ini didapatkan dari website Bank Jatim. Kemudian berikut struktur divisi umum dan juga struktur dari divisi human capital. Struktur divisi umum didapatkan dari internal divisi umum Bank Jatim. Kemudian struktur divisi human capital didapatkan dari annual report Bank Jatim tahun 2023. Sistem kerja dari Bank Jatim sendiri itu memiliki 5 hari kerja aktif dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam masuk di jam 8 dan sampai jam 5 sore. Jam istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk hari Senin menggunakan seragam merah, hari Selasa menggunakan seragam abu-abu, hari Rabu menggunakan seragam putih, kemudian hari Kamis menggunakan batik, dan hari Jumatnya menggunakan pakaian bebas rapi. Kemudian untuk waktu dan tempat PKL kami dilaksanakan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat Surabaya di Jalan Basuki Rahmat nomor 98 sampai 104. Kemudian untuk waktunya tanggal 1 Juli 2024 hingga 2 Agustus 2024 dari hari Senin hingga hari Jumat dari jam 8 hingga jam 5 sore. Gambaran kerja dan kegiatan. Yang pertama, divisi human capital. Kegiatan PKL dimulai setiap harinya dengan briefing pagi pada pukul 7.45 WIB. Ya, pada hari pertama dilakukan pemberian materi mengenai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan gambaran kerja selama PKL di divisi human capital. PKL di human capital sendiri dipandu oleh Ibu Vita selaku junior officer group recruitment divisi human capital. Hambatan awal yang dialami seperti kesulitan beradaptasi dan memahami istilah asing yang ada di human capital. Namun dapat diatasi dengan komunikasi aktif dan bertanya kepada pegawai divisi human capital untuk mempercepat proses adaptasi. Kemudian untuk di divisi umum, PKL berlangsung mengikuti jam kerja PT Bank Jatim dari pukul 8 hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tugas yang dilakukan meliputi mendisposisikan dan mencatat surat, membagikan surat kepada staf yang terkait, menginput lembur, mengkoreksi nota tagihan dan pekerjaan lainnya. PKL dibimbing oleh Bapak Sunarto selaku penyelia rumah tangga dan layanan divisi umum, serta dibantu oleh Ibu Nisrina Octavia Lestari selaku sekretaris divisi umum. Hambatan awal yang dihadapi adalah seperti kesulitan adaptasi dan kurang teliti yang dapat diatasi dengan membangun komunikasi aktif dan melakukan pengecekan ulang pekerjaan yang ada.
Berikut merupakan dokumentasi kerja dan kegiatan selama di divisi Human Capital. Yang pertama, briefing pagi. Kemudian ada menuliskan nota di Excel dan melakukan pengarsipan nota. Menuliskan data asesmen kompetisi pegawai ke dalam Excel. Kemudian menyiapkan berkas untuk dikirim ke kantor cabang dan juga mencetak nota. Mengirimkan berkas ke divisi lain, melakukan penginputan data. Kemudian melakukan visualisasi menggunakan Looker Studio dengan data percobaan. Untuk yang selanjutnya di divisi umum ada memberikan nomor surat, meregistrasi, dan mencatatnya ke dalam buku sesuai dengan perihal yang tertera dalam surat. Kemudian mendisposisikan surat dan menginput nomor pegawai, mengkoreksi nota tagihan dan mengantarkan surat dan berkas ke divisi lain, merekap data pegawai kantor pusat dan menulis ulang nota serta berita acara, dan berikut ada dokumentasi di hari terakhir. Dan berikut merupakan output dari praktik kerja lapangan yang kami lakukan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berupa laporan praktik kerja lapangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kemudian hasil analisis dan pembahasan. Statistika deskriptif saham buka Bank Jatim. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga buka saham mingguan Bank Jatim periode 2022 sampai 2024 dengan pembagian data training testing sebesar 80-20. Diperoleh data training sebanyak 106 dengan rata-rata 700,19 dengan nilai minimum 605 dan maksimum 820. Kemudian data testing berjumlah 26 dengan rata-rata 580 dengan nilai minimum 500 dan maksimum 685. Berikut merupakan plot time series dari data training dan juga data testing harga saham Bank Jatim. Harga saham buka Bank Jatim mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Harga saham buka Bank Jatim terendah terdapat pada pengamatan atau minggu ke-126 yaitu pada minggu ketiga bulan Juni 2024. Dalam analisis menggunakan estimator kernel, kami menggunakan 8 fungsi kernel dan diperoleh nilai GCV terendah pada fungsi kernel Trikup dengan bandwidth optimal 2,3 dan GCV 83,1157. Berikut merupakan plot hasil estimasi data training dan juga data testing harga buka saham Bank Jatim dengan kernel Trikup. Hasil prediksi tidak berbeda jauh dari data aktual dan menghasilkan nilai MAPE sebesar 1,34% yang dapat dikategorikan hasil prediksi sangat akurat. Berikutnya dengan metode analisis support vector regression atau SVR, sebelum melakukan analisis dilakukan dulu pengujian untuk mengecek apakah data tersebut linear ataupun non-linear dengan y-test ataupun Terra-Sphera test. Dengan y-test diperoleh nilai p-value sebesar 0,00 yang nilainya kurang dari alfa 5% yang mengindikasikan bahwa data tersebut merupakan data non-linearitas. Kemudian untuk dengan Terra-Sphera test diperoleh juga p-value-nya sebesar 0,00 yang nilainya juga kurang dari 5% yang mengartikan bahwa model mengandung indikasi nonlinearitas. Kemudian, dari plot PACF dapat dilihat leg mana yang signifikan. Dari plot tersebut diketahui bahwa leg pertama dan leg ke-10 merupakan leg yang signifikan karena keluar dari batas garis. Sebagai dampak dari signifikansi leg, maka dilakukan penghapusan observasi pada observasi pertama hingga observasi ke-10. Dengan demikian, banyaknya pengamatan yang digunakan dalam metode SVR adalah 122 data dengan rincian data training sebanyak 90 data dan data testing sebanyak 24 data. Pemodelan SVR yang digunakan pada data training adalah dengan kernel terbaik yaitu di antara kernel linear, radial basis, sigmoid, dan polinomial sebagai perbandingan serta penggunaan parameter terbaik setelah model dituning. Dari hasil keempat kernel diperoleh nilai RMSE dan MAPE terkecil ada pada radial basis dengan nilai RMSE sebesar 10,84 dan nilai MAPE-nya sebesar 1,19%. Berikut juga disajikan bagaimana plot data aktual training dan prediksi hasil SVR-nya. Selanjutnya dilakukan tuning parameter dengan metode grid search. Untuk loose grid diperoleh kombinasi parameter optimal cost-nya adalah 4, epsilon 0,14 dan gamma 0,25. Sedangkan untuk finer grid cost-nya 4, epsilon 0,13 dan gamma 0,25. Dari
Hasil parameter optimal menggunakan metode grid search tadi diperoleh nilai RMSE dan MAPE pada data training sebesar 10,78 dan 1,19%. Di sebelah kanan juga disajikan bagaimana plot perbandingan data training dan prediksi dengan SPR2. Selanjutnya, setelah data training tadi dimodelkan, data testing juga akan dimodelkan dan diperoleh nilai RMSE sebesar 19 dan MAPE sebesar 2,03%. Di sebelah kanan juga disajikan bagaimana plot perbandingan data testing dan prediksi dengan SPR2. Berikut hasil perbandingan data testing dengan data prediksi. Kemudian, pemilihan model terbaik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan perbandingan nilai MAPE, estimator kernel, dan juga SPR. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk melakukan prediksi pada saham Bank Jatim periode 2022 sampai 2024 adalah menggunakan metode estimator kernel Trikup karena memiliki nilai MAPE yang lebih kecil dibandingkan dengan SPR. Di sebelah kanan disajikan plot perbandingan estimator kernel, SPR, dan juga data aktual dari saham Bank Jatim. Manfaat forecasting bagi perusahaan sendiri yaitu yang pertama, pengambilan keputusan strategis. Dengan mengetahui kemungkinan pergerakan harga saham di masa depan, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko pasar dan merencanakan strategi mitigasi yang sesuai seperti hedging atau diversifikasi portofolio. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai pemegang saham. Forecasting yang akurat dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil forecasting dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang ketiga, evaluasi kinerja manajemen. Forecasting harga saham memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan proyeksi sebelumnya. Jika harga saham bergerak sesuai atau lebih baik dari perkiraan, ini dapat menjadi indikator kinerja manajemen yang efektif. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan operasional. Jika forecast menunjukkan potensi penurunan harga saham, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menunda pengeluaran besar atau proyek ekspansi hingga kondisi pasar membaik. Kemudian penutup. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, yang pertama, memperoleh pengalaman di dunia kerja dan mengembangkan keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih disiplin, kompeten, berkualitas, dan bertanggung jawab dalam dunia kerja. Yang ketiga, memperluas pengetahuan tentang proses kerja di dunia perbankan dan mengembangkan kemampuan. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil analisis, harga saham Bank Jatim periode 2022 sampai 2024 memiliki tren yang cenderung turun serta model terbaik yang didapatkan dari metode estimator kernel Trikup dengan nilai MAPE sebesar 1,34 yang lebih kecil dibandingkan metode SPR. Kemudian untuk sarannya, yang pertama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dapat terus memberikan bimbingan sebelum melakukan tugas kepada mahasiswanya agar dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, pihak universitas dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi dan memberikan pembekalan pra-PKL. Ketiga, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dapat meningkatkan strategi bisnis dan operasionalnya sesuai dengan saham yang ada. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.